Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Pagi, Selamat Kak. pagi. Nah, gimana nih kabarnya? Masih semangat nggak? Masih. Masih. Oke, baik. Di sini kakak-kakak semua bisa tolong memposisikan duduk di tempat ternyaman dan bisa mengkondisikan koneksi jaringannya supaya stabil. Nah, kakak-kakak sekalian, di sini kita akan melakukan BKP dengan topik tidak nyaman di tenda yang akan berlangsung selama 50 menit. Sebagai saya, Kak Sinta sebagai relawan. Nah, sebelum kita memulai BKP ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Bagi yang muslim akan saya pimpin dan bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan sesuai kepercayaan kakak sekalian masing-masing. Kita mulai ya. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami akan melakukan BKP dengan topik tidak nyaman di tenda. Semoga kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan BKP dengan topik tidak nyaman di tenda ini. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga dengan adanya topik ini kita bisa semua mengambil sisi positif dan menerapkan di hari-hari selanjutnya. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga bencana yang kami alami, bencana yang kakak-kakak alami sekalian bisa cepat terselesaikan. Tak lupa pula kami mendoakan teruntuk orang tua kami. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua hal yang mereka lakukan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih pengertian dari BKP gitu. Jadi, BKP merupakan salah satu bentuk layanan untuk memperluas wawasan kita atau pengetahuan dengan topik apa yang kita bahas secara bersama. Nah, ada pula tujuan untuk melakukan BKP ini apa sih gitu. Tujuan untuk melakukan BKP ini merupakan kegiatan agar kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi, apalagi kita di dalam situasi yang menghadapi bencana ini secara positif. Dan gimana nih cara pelaksanaannya? Saya akan memberikan pertanyaan kepada kakak-kakak sekalian dan kakak-kakak bisa ketika ingin menjawab bisa menunjuk tangan atau menggunakan raise hand. Dan kakak-kakak sekalian juga diperkenankan secara bebas nih untuk berpendapat. Tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Nah, sekarang kita masuk nih ke topik yang akan kita bahas, yaitu topik tidak nyaman di tenda. Menurut kakak-kakak sekalian, kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas? Wah, sepertinya kakak Audiva ingin berpendapat nih. Silakan kakak Audiva. Makasih, Kak. Menurut saya kenapa penting topik ini dibahas? Karena mungkin ada beberapa pribadi yang kejadian ini kan baru pertama gitu. Baru pertama. Jadi karena biasanya nyaman di rumah. Karena ada beberapa pribadi kan, Kak, yang ada yang bisa tidur dimanapun atau di tempat orang bahkan, tapi ada bahkan yang walaupun di tempat yang nyaman, tempat orang dia nggak bisa tidur gitu Kak. Jadi penting banget rasa saya untuk bantu orang-orang yang seperti itu. Wah, pendapat yang sangat bagus nih yang disampaikan dari Kak Audiva. Selanjutnya kepada Kak Fitri dipersilahkan. Baik, di sini saya ingin berpendapat kenapa kita penting membahas topik ini, yaitu tidak nyaman di tenda, agar kita tahu nih bagaimana caranya kita supaya nyaman di tenda dalam keadaan yang tidak memadai atau dalam keadaan bencana begitu. Terima kasih, Kak. Wah, terima kasih Kak Fitri, pendapatnya bagus sekali. Nah, memang ketika kita dalam kondisi bencana, kita pastikan tidak tidur sesuai dengan keinginan kita nih gitu. Ada yang memang harus diharuskan untuk tidur di tenda, dan ada juga seperti yang disampaikan oleh Kak Odiva, banyak orang yang tidak bisa tidur secara nyaman walaupun kadang di tempat orang lain yang sudah dia kenal aja tidak nyaman, apalagi kayak di tenda secara ramai-ramai dan berkumpul. Nah,
menurut kakak-kakak semua, faktor apa sih yang menyebabkan seseorang itu tidak nyaman gitu untuk tidur di tenda? Apakah ada kakak sekalian yang ingin berpendapat? Wah, sepertinya antusiasnya sangat banyak nih ya. Di sini kita mulai dulu dari Kak Fadiona ya. Kak Fadiona dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya faktor penyebab dari seseorang itu tidak nyaman tidur di tenda ialah kan saat uh, di tenda pengungsian itu kan tidak hanya satu keluarga, di mana banyak keluarga-keluarga lainnya gitu. Jadi mungkin uh, faktor penyebab tidak nyaman tidur di tenda ini adalah karena tidak adanya privasi gitu. Jadi mereka merasa terganggu privasi mereka yang membuat mereka tidak nyaman gitu. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Kak Fadiona. Selanjutnya kepada Kak Audifa. Makasih Kak, sebelumnya menurut saya sih faktor penyebabnya mungkin karena memang kebiasaannya. Kebiasaan memang sama seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa orang yang baru mengalami hal tersebut. Jadi dia udah terbiasa dengan keadaan rumahnya yang nyaman, misalnya di kasur gitu. Tiba-tiba masuk ke tenda yang langsung beralaskan dengan lantai atau tanah gitu. Jadi penyebabnya pasti ketidaknyamanan yang terjadi itu jadi kebiasaannya juga nggak, apalagi dari yang tempat nyaman ke tempat yang parah pasti seorang nggak nyaman sih. Baik, terima kasih ya Kak Audifa. Selanjutnya kepada Kak Andini. Terima kasih. Jadi faktor seseorang tidak nyaman tidur di tenda itu seperti yang Kak Fadiona tadi bilang, kan di dalam tenda itu kita tidak hanya ada satu keluarga, kan beramai-ramai. Jadi itu yang membuat mungkin tidak nyaman di tenda karena apa ya bahasanya sumpuk-sumpukan gitulah tidurnya, empit-empitan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Andini. Selanjutnya kepada Kak Dian. Terima kasih. Pendapat saya tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau misalkan kita ngungsi itu kan kita nggak satu keluarga aja di situ pasti banyak. Udah gitu tidur deket-deket gitu, nggak ada jaraknya sama sekali. Apalagi kan orang yang nggak bisa tidur deket-deketan kayak gitu kan banyak juga kan. Biasanya dia di rumah tidur sendiri satu kamar itu cuma dia sendiri. Tiba-tiba dia ngungsi tidurnya empit-empitan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dian. Selanjutnya kepada Kak Fitri. Baik, terima kasih Kak. Di sini menurut saya apa faktor penyebab tidak nyaman di tenda? Em, Menurut saya itu mungkin karena dingin, karena mengungsi itu dingin ya di tenda, terus karena ramainya bisa jadi itu tidak bisa tidur kayak berhempit-hempitan tadi seperti pendapat dari kakak-kakak yang lain, ada sebagian yang tidak bisa uh, menidurkan badannya, ada sebagian yang duduk begitu kira-kira. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih ya Kak Fitri. Nah, benar kata kakak-kakak sekalian, jawabannya sangat bagus-bagus sekali. Dimana ketika kita berada di tenda kan pasti ramai, nggak hanya diri kita sendiri, nggak hanya keluarga kita, pasti privasi kita memang sedikit terganggu. Dan apalagi kalau kita orang yang termasuk tidak bisa berada pada sembarangan tidur gitu. Baik, selanjutnya eh, menurut kakak-kakak semua, apa sih dampak yang akan kita dapatkan ketika kita tidak nyaman gitu dalam tidur dalam tenda? Apakah ada kakak-kakak yang ingin berpendapat? Wah, sepertinya ada dua kakak ya. Yang pertama, Kak Odiva dipersilahkan. Makasih Kak, mungkin dampaknya bisa sangat fatal ya Kak ya, apalagi sedang mengalami stres, jadi keadaan bencana, terus kita sulit untuk tidur. Waduh, itu bisa jadi gejala-gejala, bisa terjadi gejala-gejala depresi karena kurangnya tidur tadi, karena memang tidur kan sangat penting gitu. Karena ketidaknyamanan, kurang tidur, akhirnya dampaknya bisa jadi stres, bertambah stres. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya Kak Audifa. Selanjutnya kepada Kak Fadiona. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dampaknya jadi jadi sulit untuk tidur dan itu akan terjadi gangguan kesehatan baik fisik maupun psikologinya, terutama pada anak-anak. Biasanya kan banyak anak-anak itu akan terjadi gangguan perkembangan pada mereka gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fadiona. Selanjutnya kepada Kak Fitri. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya dampak jika seseorang itu tidak nyaman tidur di tenda bisa menyebabkan ketidaknyamanan juga bagi yang lainnya, kan kayak seperti kerisuhan, seperti kerisuhan, seperti kerisuhan begitu. Kan seseorang yang tidak nyaman bisa jadi kayak membuat orang lain tidak nyaman. Ih, apa sih gitu, kayak kurang bersyukur. Jadi kayak ada konflik-konflik begitu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih ya Kak Fitri. Apakah ada kakak sekalian yang ingin berpendapat? Sepertinya belum ada. Nah, benar sekali apa yang kakak-kakak sekalian sampaikan. Pasti dampaknya itu sangat besar pada kita semua. Bisa kita kesulitan tidur, stres, dan sering terjadi kalau kita mau tidur nih, ada anak-anak yang lagi bermain, ada anak-anak yang lagi lari-lari, kan membuat kita tidak nyaman untuk tidur. Nah, tadi kan kakak-kakak sekalian sudah menyampaikan nih dampak-dampak yang sangat berpengaruh untuk diri kita. Sekarang menurut kakak-kakak sekalian, apa sih solusi terbaik yang bisa kita berikan ketika kita tidak nyaman di dalam tenda? Nah, sepertinya Kak Andini mau menyampaikan pendapat nih. Silahkan Kak Andini. Oke, terima kasih. Jadi, solusi yang bisa saya sampaikan yaitu ketika kita nggak nyaman di tenda, nggak bisa tidur gitu, ya udah kita tetap tenang aja, nggak usah buat kerisuan kayak yang Kak Fitri tadi bilang, supaya teman-teman yang lain yang satu tenda sama kita itu bisa istirahat dengan tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Andini. Eh, Kak Fadiona, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin solusinya adalah seperti tadi dikatakan di dalam suatu tenda itu kan ramai-ramai, tidak hanya satu keluarga. Jadi solusinya mungkin bisa dalam satu tenda itu bisa diadakan kerjasama gitu. Salah satunya kerjasama dalam menjaga kebersihan karena kalau tendanya kotor kan jadi tidak nyaman untuk tidur juga gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Fadiona. Selanjutnya, apakah ada kakak-kakak sekalian ingin berpendapat lagi nih gitu? Wah, sepertinya belum ada ya. Nah, benar sekali solusi yang bisa kakak-kakak sampaikan tadi sangat bermanfaat nih. Ada yang bekerja sama, ada yang untuk harus menjaga kebersihan supaya kita semua itu selalu nyaman gitu di tenda. Tadi kan kita sudah membahas nih mengapa penting, faktor penyebab, dampak, dan juga solusi yang telah diberikan kepada kakak-kakak semua. Di sini saya ingin mendengar nih komitmen-komitmen dari kakak-kakak semua. Apakah ada yang ingin menyampaikan komitmennya? Wah, sepertinya antusias sekali ya. Sekarang kita mulai dari Kak Fadiona terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jadi komitmen dari saya adalah tetap selalu menjaga kebersihan agar bisa menjaga kenyamanan bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Fadiona. Selanjutnya kepada Kak Audifa. Terima kasih sebelumnya Kak. Saya berkomitmen untuk berusaha mulai terbiasa dengan keadaan yang sekarang, berusaha menerima. Karena kalau saya nggak berusaha dari sekarang akan banyak sekali masalah Kak. Misalnya nanti kalau saya sekarang nggak nyaman, besok-besok misalnya makanan yang saya inginkan nggak ada, besok-besoknya lagi keterbatasan lainnya. Wah, itu akan menyebabkan sayanya yang makin parah. Jadi saya akan berkomitmen untuk berusaha menyesuaikan keadaan saya yang sekarang.
Baik, terima kasih ya Kak Audiva. Selanjutnya kepada Kak Fitri. Baik, terima kasih Kak. Komitmen dari saya setelah kita membahas topik ini, yaitu tidak nyaman tidur di tenda. Ketika terjadi bencana, harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan jangan membuat kerisuhan atau ketidaknyamanan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih ya Kak Fitri. Selanjutnya kepada Kak Andini dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya berkomitmen untuk lebih meningkatkan rasa syukur saya atas apa yang telah terjadi pada kita, pada diri saya, yang bersyukur karena masih diberikan keselamatan dan juga tempat untuk berteduh dari panasnya matahari dan juga dari hujan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Andini. Selanjutnya yang terakhir ada Kak Dian, dipersilahkan. Terima kasih. Saya berkomitmen untuk menyesuaikan diri atas segala kondisi saya yang kena musibah yang segalanya itu serba kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dian. Wah, komitmen-komitmen yang kakak-kakak sekalian sampaikan sangat bagus nih. Semoga komitmen yang kakak sampaikan bisa terlaksana di kemudian hari. Nah, sepertinya kegiatan kita akan berakhir. Jadi saya mau tahu nih, dan kita akan ber-MB3 nih, gitu. Apakah kakak-kakak sekalian ingin menyampaikan nih bagaimana berpikir tentang BKP yang kita lakukan, bersikap, bertindak, bertanggung jawab, dan juga merasa apa yang kakak-kakak sekalian rasakan. Jika kakak-kakak ingin berpendapat, dipersilahkan. Wah, sepertinya antusiasnya sangat baik nih. Selanjutnya akan dimulai dari Kak Audiva terlebih dahulu. Dari BMB3 bersikap, dari sikap saya harus merubah sikap saya yang belum terbiasa dengan keadaan sekarang, belum terbiasa dengan saya harus tidur di tenda pas persis di atas tanah tanpa alas, maksudnya tanpa langsung gitu tenda. Saya harus merubah sikap saya, bahwa saya sering merasa uring-uringan, tidak jelas, tidak ingin tidur, merasa marah dengan diri sendiri, merasa marah dengan sekitar. Menurut saya dari kegiatan ini saya sadar dan harus merubah sikap saya yang itu. Baik, terima kasih ya Kak Audiva. Selanjutnya kepada Kak Fadiona, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi saya ini mau ber-BMB3 itu berpikir di dalam tenda itu sangat penting sehingga agar tidak terjadi dampak-dampak yang parah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fadiona. Selanjutnya kepada Kak Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan ber-MB3 yaitu bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab atas diri saya sendiri, atas kesehatan mental saya. Karena kalau terlalu banyak mikir gitu kan tentang mau tidur di mana nih, kenapa berisik gitu kan. Ya saya harus bertanggung jawab atas kesehatan saya sendiri. Saya harus tidur, saya harus menyesuaikan di tempat saya sekarang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Dian. Selanjutnya kepada Kak Andini, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi, di sini saya ingin ber-BMB3 bertindak, di mana tindakan yang akan saya lakukan yaitu saya harus lebih tabah lagi uh, mengenai apa yang terjadi dan seperti yang tidak nyaman di tenda, saya harus lebih tabah dan bersyukur. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Andini. Dan yang terakhir, kepada Kak Fitri, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Kak. Di sini saya akan ber-BMB3 yaitu merasa, di mana setelah kita membahas topik ini saya merasa sangat senang karena menemukan cara-cara dan juga dampak-dampak dan faktor penyebab yang lainnya jika kita tidak nyaman tidur di tenda. Dan saya merasa bahwa solusi yang diberikan itu sangat bagus, seperti menyesuaikan diri, terus meningkatkan rasa bersyukur, dan juga tidak membuat keributan. Baik, terima kasih, Kak. Wah, terima kasih ya Kak Fitri. Dari semua BMB3 yang kakak sekalian sampaikan, sangat bagus-bagus nih. Nah, sebelum kita menutup kegiatan BKP kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk yang Muslim akan saya pimpin, dan untuk yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Kita mulai ya Kak. Ya Allah ya Tuhan kami telah menyelesaikan kegiatan BKP dengan topik tidak nyaman di tenda pada pagi hari ini. Semoga hal yang baik bisa kita ambil semua dan kita terapkan di kemudian hari. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas kelancaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih kepada kakak-kakak semua nih yang telah ikut serta dalam kegiatan BKP kita kali ini. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Mungkin sampai sini saja ya pertemuan kita kali ini. Uh, Semoga kita akan berjumpa di kemudian hari atau di kegiatan yang lainnya. Terima kasih semuanya. Dadah kakak-kakak semuanya. Makasih banyak, Kak. Audio Jungle.